Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat ingkang sedayanipun kawula hormati, keluarga besar takmir, remaja lan sedaya jamaah musalla Al-Ihsan yang kesemuanya saya hormati. Bapak Lurah pengantikan beserta segenap perangkat yang hadir, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala teng dalu niki kula lan dika sedaya dikempalaken kalian Gusti Allah wonten setunggal sasi ingkang sae, bulan yang baik, bulan yang istimewa, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh masyarakat dikenal dengan nama bulan Maulid, atau katanya orang Jawa ulan Mulud. Ulan Mulud aslinya bukan Maulid, aslinya Rabiul Awal. Setelah pada bulan itu lahir cahaya Nabi Muhammad, sehingga sebagian menyebut dengan nama Rabiul Anwar, bukan awal tapi Anwar, tempat berseminya bulan, berseminya cahaya. Asalnya Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Nabi lahir bulan Maulid, ulan Mulud. Bulan Maulid ada batasnya, bagi saulan berapa hari? Ya kalau ndak 29, 30 itu ulan Mulud. Tapi kalau muludan itu tidak ada batasnya. Jadi ada beda mana ulan Mulud, mana muludan. Ulan Mulud ada batasnya, tapi kalau muludan tidak ada batas. Sehingga mungkin kita bisa memperingati bulan Maulid sebelum masuk muludan, ulan Mulud, Sapar muludan. Atau nanti sudah ulan Muludnya sudah habis, sudah ba'da Mulud, pasti kita dengar suara maulid di musala. Karena ulan Mulud itu ada batasnya, kalau muludan tidak ada batas. Apa sebab? Karena muludan niki merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas lahir dan diutusnya Nabi Muhammad. Nawi ditakoni nggih wangsul pengaosan, anak sampean tanya, "Dari mana mah kok sampai malam?" Sampean jawab, "Muludan, Lek." Tanya anak, "Apa sih muludan itu mah?" Nah, ini ibu kan harus jawab, Pak. Anak sekarang kritis, kalau jawaban tidak puas dia nguber. Napa sih mak muludan? Ya muludan nih. Ya masa mau anak sekarang dijawab gitu aja. Tanya lagi. Nggih paham kula mawon wonten tulisane muludan. Napa sih muludan iku mah? Apa sih mak muludan itu mah? Ya kaya biasa iku wis muludan. Anak tanya lagi. Ya paham kula mak, napa sih? Maknya naik karena sudah dipaksa yang bisa. Goblok lari ke diwara muludan. Padahal yang goblok siapa? Maulid itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Muludan ini tasyakuran.
Tasyakuran atas apa Habib? Tasyakuran atas lahirnya Kanjeng Nabi. Apa lahir itu ditasyakuri, Habib? Lah, bukan hanya Kanjeng Nabi, Pak. Sampean kalau lahir, melahirkan istri sampean anak, itu ditasyakuri, kan nggih? Karena apa? Sebab kelahiran seorang anak merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kan nggih, bukan karena kekuatan suami istri. Kan nggih, anak itu pemberian Allah. Ya, yang penting suami istri damel nggih lahir, Beb. Bukan. Buktinya ada keluarga kita, tonggo kita kawin sampai 20 tahun tidak punya anak. Coba sampean tanya, sampun pinten tahun berkeluarga, Mbak? Sampun kali 200 tahun. Gak ada pinten gini, iku nggih tasik dereng diparingi, ndak ada yang ngomong tasik dereng damel podo damel itu lur. Karena nggih tasik dereng disyukuri atas kelahiran. Nabi mengatakan kadung lahir lanang bele wedhus loro, kadung lahir wadon bele wedhus apa namanya? Akikah. Lahir anak kita yang tidak jelas nasibnya, kan nggih. Anak kita ini kan belum jelas nasibnya lahir, terus pundi nasibe anak? Apa akan mengangkat orang tuanya sampai ke surganya Allah ataupun akan menenggelamkan orang tuanya ke api neraka? Kan belum tentu. Sampean tanya sama saya, Beb, sampean punya anak? Punya, ada anak saya yang masih kecil. Itu anak sampean nanti apa akan membawa sampean nuntun sampean nang swarga? Apa akan ndelepno sampean nang neraka? Ya saya bilang amin, Pak, muga-muga nuntun saya ke surga, tapi hakikatnya belum tahu. Kita hanya bisa berusaha dan memohon kepada Allah semoga anak kita menjadi anak yang salihin, salihat, yang bisa menuntun kita sampai swargane. Lah anak hang durung tentu lor kidule sudah dibelehno kambing berapa? 2, kan begitu. Anak yang belum jelas nasibnya sudah kita sembelihkan kambing 2, apalagi lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas akan menuntun umat sampai swarga. Beli wedhus pira dulur? Lah ayo beli wedhus pira? Nah, harusnya kan lebih banyak daripada beli wedhus untuk anak kita. Kalau anak kita yang belum jelas nasibnya sudah wedhus loro, Kanjeng Nabi belendok nih. Nah, ini perlu. Tapi Kanjeng Nabi mboten butuh endoke, kan nggih? Endoke ku ya dikulup dewek, dikuntuki dewek, dipangan. Yang dibutuhkan oleh Rasulullah bagaimana kita sak mantune muludan cekelan temenanan dumateng syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados muludan niku napa syukur teng Gusti Allah kelawan lahire Kanjeng Nabi. Makanya saya sampaikan tadi kalau muludan tidak ada batasnya. Apa sebab? Karena kita tidak berpisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam tatanan kehidupan niki para hadirin para, kalau ada orang tanya, apa kadek disyukuri, apa kadek muludan, apa kadek endok-endokan, apa kadek berkatan, syukur kita kepada Allah. Mulai tangi turu dulur nggih, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, kita tidak bisa lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lain kadung umat hanging ngelakoni itu embo subuh, embo maghrib, embo beduk, embo wayahe sembayang, embo jumatan, pokoknya ngereken boten kadek diomongan kadung niku dulur. Itu umat yang tidak ikut kepada nabinya. Kita yang sitik-sitik milu Kanjeng Nabi niki dulur, mulai tangi turu sampai turu lagi sampai tangi lagi. Kita tidak pernah lepas dari pendidikan Muhammad sallallahu alaihi. Tangi turu melek dulur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pelajaran siapa? Pelajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadung ono Kanjeng Nabi tangi turu gitu lah. Kan dengan adanya Nabi kita baca doa.
Turun dari tempat tidur menuju kamar mandi, dahulukan kaki yang kiri karena menuju ruangan yang kotor. Sapa ngajari sikil kiwa sulung? Kanjeng Nabi telur. Di dalam kamar mandi kita sebelum masuk kita berdoa karena kamar mandi tempat kotor panggonane setan. Apa yang kita ucapkan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu pentingnya ada guru ngaji, TPQ agar supaya tatanan kehidupan anak kita wis mangke wong tuwa iki goblok geningan wis kadung tuwa kalau di maning dulur. Yang penting kita tata anak kita agar supaya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Kan nggih, keluar masuk jeding Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal sampai kita hadis sahih didawakan Kanjeng Nabi dawuh kadung melbu jeding tangane awas wisuwa sulung, jangan langsung kau celupkan ke bak mandi, jangan langsung kau celupkan nang timbo nang para ojo wisuwa sulung. Nggih hadis sahih kita sampaikan di Masjid Agung Baitur Rahman setiap Jumat subuh kula ngaos Bulughul Maram isine dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Nggih. Kata Nabi apa, Pak? Kata Nabi, melbu jeding ojo langsung dicelupaan wisuwa sulung. Nabi yang dawuh. Bahkan Nabi dawuh bukan satu kali, wisuwa ping telu kadung wis rejek baru bisa kita masukkan ke bak mandi atau ke timbo atau mungkin kita mau wudu cuci tangan dulu. Lah secara akal Pak nggih, kita ini tangi turu kok ngongkon weso. Ayo tangan kita ini kalau bangun tidur kering apa bersih apa kotor Pak? Bersih. Kan nggih secara zahir bersih. Nah wita teko pawon kongkon weso pantes Bu nggih. Mungkin ada lobok, tak terasi, pedes tak mambu. Kita dari kandang umpama ngerawati petik kongkon weso pantes nawi keneng tembelek tak kelendi ta. Lah ini tangi turu kok kongkon weso, kan bersih tangan kita. Untuk apa kita harus weso sampai ping telu lagi? Nabi menjawab li annahu la yadri aina batat yaduhu, kata Nabi wisu ping telu apa weso? Apa kata Nabi jawabannya? Kasih tahu dia karena dia tidak tahu waktu tidur tangane nginep nang endi. Singkat saja yang dawuh Kanjeng Nabi dawuh, mboten dawuh li annahu la, ini bunyi bak hadis aslinya, li annahu la yadri aina batat yadu, karena dia tidak tahu waktu tidur tangan yang nginep di mana. Ayo sambil kadung turu tangannya nginep nang endi dulur. Lah kan gitu. Ya kayak sampean cancang mawon tangannya nggih. Diangkat sedikit. Sampai cancang ke depan gini jelas nginepin nang ngendi kadung dicul. Turu ngadep ngidur gitu lur. Oleh sak jam keju keringingan balik. Sobonya itu bukan bersih, garing. Salah kalau sampai ngomong bersih, bukan bersih tapi mau gini, kepus kabeh. Basah. Iya kalau tidurnya pakai bantal, dalam agama dikatakan kadung turune nganggo bantal, ilur itu dari kelenjar ludah yang ada di mulut, tapi kadung nganggo bantal duran wetenge teko kene durung munggah. Makanya kan ambune rada ya begitulah nggih. Ambune rada luar biasa sampai kata yang tuwek kadung wudunan wenono itu bacin tangi turu dia. Sedih nontek wudune itu. Apa sebab wedi diweni maning kok esuk wudune. Tapi singkat, Nabi memang saudara para hadirin para ajaran beliau bukan hanya sami Allahu liman hamidah saja. Bukan hanya Allahu Akbar saja, sekecil-kecil kehidupan kita dididik oleh Rasulullah SAW. Hanya kita yang tidak mau ngaji. Buru-buru saiki, ya buru ngaji saiki kalau diharapin weruh dulur.
Makanya kita dianjurkan untuk hadir majlis-majlis ta'lim, majlis ilmu, agar kita bisa menggali apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mere ngalor sedilu terus balik lagi gitu. Kepos aneh dulu. Kan begitu. Ya kalau hanya begitu-begitu saja kadang gatel kalendi. Kokor turu ambi gitaran. Kan nggih. Heng mempan teko jaba menjeru gitu dan seterusnya. Ya kadang turu adung nginep nang omahe dhewe, kadang nginep nang omahe tanggane kalendi kok. Lah itulah para hadirin para, sampai hal-hal yang seperti itu tidak lepas dari pelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari niku wudu, kita diajari nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Mantun wudu kan nggih, mantun wudu kita diajarkan berwudu, usaplah atau basuhlah wajah. Kadang mboten enten Kanjeng Nabi kira-kira wuduke kelendi to lho. Nabi kadung ngentut silite yang diraupi silite kan ketiga dulur. Kita ini yang ngentut mana? Silit yang diraupi. Lah apa hubungannya rai sama silit? Tapi Kanjeng Nabi dawuh wudu rai ya milu pun. Kalau kita akal kita mikir, ang kentut kene, ang wudu kene kari adu-aduan. Tapi itulah ajaran. Bagaimana kita bayangkan kalau tidak ada Nabi Muhammad? Kalian carane wudu, nawi silite yang diraupi. Kenapa Habib kok pantatnya yang diraup? Ya mbo Kanjeng Nabi ngongkon ketiku kan tidak? Nabi nyuruh seperti itu. Kan nggih tapi memang kalau orang ngentut itu pengajian ngentut tut langsung kediki. Ya Allah isin. Masa langsung tut kediki terus ditambah ketemon kan ketiku. Ya? Kan iya. Cerita sama suaminya, wes Kang isun mau nang pengajian kepintut Kang, wong weruh kabeh isin hing duwe. Kita tidak punya apa? Tidak punya rai. Hing duwe rai isun Kang isin, tidak ada hing duwe silit kan tidak, makanya kan yang diraupi wajah. Itu ajaran Nabi Muhammad dan seterusnya sehingga tidak ada detik atau menit atau jam yang kita lalui dalam kehidupan kita kecuali di sana ada pelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aja ngomong muludan setiap tahun, jangan ngomong muludan setiap bulan, setiap minggu, saben dina kadung arepe muludan iku dulur hukume wajib. Para ibu yang baca tiba sampeyan dengar agar kita tahulah sama regonya Kanjeng Nabi. Apa katanya tiba? Salatullahi malahat kawakib al-ahmad khairi man rakiban najaib. Tang mriku wonten Imam Abdurrahman Ad-Dibai dawuh walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andai kata kita mengadakan maulid, kalau kita lihat jasa-jasa Nabi Muhammad dalam tatanan kehidupan kita mulai subuh sampai subuh lagi, interaksi kepada sesama manusia, bagaimana Nabi memberikan pelajaran. Kadung deleng jasa nih Kanjeng Nabi, kata beliau ojo sira ngomong setahun sepisan, ojo saulan sepisan, saben dina muludan hukume karena kita tidak pernah lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kula ngomong kadung ulan mulut ono watese, tapi kalau muludan tidak ada, Jumadil awal mau muludan, Ramadan ajenge muludan monggo, karena Ramadan pun adalah tatanan Muhammad sallallahu alaihi. Saya Syawal Pak Ustaz mestisan halal bihalal muludan teng sasi Syawal nggih. Kalau memang maulid diartikan sebagai syukur kita kepada Allah. Kadang-kadang buatan paham. Ngundang ke rumah, Habib ngundang panjenengan peringatan maulid. Saya bilang di bulan maulid jadwal saya padat Pak. Karena kula niki nggih garus ketiga dulur. Saya bilang saya padat Pak di bulan maulid. Ba'da maulud saya ada kosong. Oh, enggak bisa Beb kalau ba'da maulud. Lah kenapa? Enggak apa-apa Pak di ba'da maulud. Enggak Beb. Beb, orang rumah saya itu fanatik.
Kenapa? Kalau ndak bulan Maulud ndak mau fanatik. Saya bilang masyarakat sampean bukan fanatik, bodoh. Saya bilang gitu. Karena kalau fanatik pasti dia akan mengatakan bulan kapanpun saja kita dianjurkan untuk bermaulid, mensyukuri atas lahirnya dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkane para hadirin para rawuh, kita ini kan secara tidak langsung, secara halus dan pelan digiring oleh ulama kita, wali songo, kiai-kiai, para ulama sampai saat ini kita digiring untuk selalu bermaulid, kita digiring untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam acara apapun saja. Kita tidak terasa ulama yang mengiring kita agar supaya apa? Kita tidak lepas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan coba sampai lihat di kampung-kampung. Pak Mudin datang, Pak Pengulu datang, cek ulang dari petugas KUA namanya siapa, walinya siapa, mantun iku akad nikah. Setelah dinikahkan, sang mempelai menjawab qabil tu nikah atau bahasa Jawa nih nerima, kula kelawan mas kawin segini dibayar kontan. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam. Mantun niku napa? Sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam alaika. Kalau di kampung-kampung ya Nabi, ada yang hai salawat kepada Nabi. Apa sebab? Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada syariat pernikahan. Mboten enten Kanjeng Nabi, hewan Kang. Tidak ada Nabi. Siapa yang mensyariatkan pernikahan? Nabi. Sehingga dikatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Pernikahan Kanjeng Nabi. Mboten enten Kanjeng Nabi, mboten enten pernikahan, Pak. Kumpul kebo, hubungan bebas di luar nikah. Kanjeng Nabi itu kinoto kaum jahiliyah ditoto, harus nikah karena syariatlah pernikahan yang merupakan sabilur rahman, jalannya Allah untuk menghilangkan perzinahan yang merupakan sabilus syaitan. Boten enten Kanjeng Nabi boten paham nikah, Pak. Ndak paham kumpul kebo. Jangankan tidak ada Kanjeng Nabi, saiki niki dulur, hari gini, zaman sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dilahirkan. Saben tahun muludan, gang mriki lorong muludan, lorong lor muludan, lorong kidul muludan. Sampun lahir Kanjeng Nabi 14 abad yang silam, tapi kadung syariate mboten dicekeli, akan kembali ke zaman jahiliyah. Napa Kanjeng Nabi mboten lahir? Lahir Pak, 14 abad 1400 tahun. Napa mboten muludan? Wis saben dina sak muludane sak arak-arakan ndok sak anjake, tapi kadung syariat mboten dicekeli, akan kembali lagi ke zaman jahiliyah. Berapa di masyarakat Pak? Di sini Pengulu angkah tuka wazawat tuka nerima kula nang buri kemanten perempuan sudah hamil 4 bulan. Itu pemandangan yang biasa sakniki. Kene kobil itu meneng-menengan kuade, semua tipuan, semua fata morgana. Apa yang diselamati? Sudah hamil 4 bulan, sudah hamil 5 bulan. Napa Kanjeng Nabi mboten lahir? Lahir Pak. Apa Nabi tidak diutus 14.400 tahun yang lalu? 14 abad sudah diutus. Apa tidak muludan? Pak, saben tahun muludan dulur. Syariat yang mboten dicekeli, wangsul teng jahiliyah malih. Hubungan di luar nikah, hamil di luar nikah. Allah, semarak belum ada akobil tu, belum ada nerima kula, sudah goncengan ngalor ngidul bermalam satu kamar, dan itu dibiarkan oleh orang tuanya. Apa? Syariat mboten dicekeli, acur, zina, kotor, jorok, masing-masing tidak memiliki harga diri. Kadung wis meteng kelendi, bingung, akhirnya dipijet, dibunuh. Sapa hang mateni? Emak lan bapake. Sapa hang ngongkon? Mbae. Nangis ke emaknya, kula meteng mak dos pundi. Ya wis ta Beng, aja nangis terus, gedigi ben. Ayo usaha.
kono jari ana tukang pijet, kono jari ana oknum dokter yang melaksanakan praktek aborsi, dipijet dulur, dipijet, ajur, cecer, ada yang diombeni obat, nggih, ana yang diombeni obat, cecer nang WC dedekan diwadai kresek dibuang rumongsone aman. Kelenti beng sampun metu mah alhamdulillah jadi dulur. Mari mateni anake alhamdulillah. Apa tidak jahiliyah begitu? Mana ada orang sekeji itu? Mana ada orang sekejam itu? Mari mateni putune ngomong. Kelenti beng sampun medal mah pirang wulan petang wulan. Terus endi dibuang tengkali alhamdulillah. Ngono hang weruh beng. Betul masyarakat tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha. Napa terase? Teng Al-Qur'an dika sering maca wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzal mau'udatu ketika bayi-bayi yang lahir sebelum waktunya ono hang dipijet, ono hang dijamoni, ada yang divakum, ada yang diombeni yang keras-keras lagi tapi nanas sprek diombe cecer dul ajur nggih dijejer Pak rungokan dijejer oleh Allah ketika kekuasaan Allah yang berbicara innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bayi yang cecer 2 wulan, petang wulan, 5 wulan, kun fayakun akan tumbuh jasad yang sempurna. Gusti Allah tanglet bi ayyi dzambin kutilat. Salaparan sira lek. Salaparan sira dipateni ambi mae. Beng salaparan beng dipateni ambi mbae. Nyaut Pak mboten salah no teng tafsir disebutkan mboten salah napa-napa Gusti Allah. Napa malih salah? Urip mawon mboten nate kula. Kula tasik sekawan sasi dipijet, satunya saya 5 bulan ya Allah divakum, satunya 3 bulan setengah ya Allah diombeni pil ajur kula medal. Salaparan mboten salah ya Allah. Orang tua saya yang hubungan bebas di luar nikah tidak ikut syariat Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad sudah dilahirkan, sehingga ketika mereka malu bukan dirinya yang dikorbankan tapi saya yang tidak punya dosa dikorbankan ya Allah. Napa terus ulama teng tafsir dicekeli cambuk, bahasa Arabnya cambuk niku sautun, dicekeli pecut teko geni neraka yang satu kali pecut meleleh tubuh manusia. 3 wulan yang dibuang, yang diuncalon nang sore jembatan, yang dibuang nang selokan, yang dimasukkan WC terus disiram, dicekeli cak pecut siji jam Gusti Allah. Golek kono lek beng bapak sira nang mahsyar teter nabi pecut. Teter dulu meleleh ajur diteter maning. Orang dikampleng orang itu sakit, Pak. Kan nggih, apalagi dikampleng oleh anak sendiri. Muga-muga selamat kula nanti Gusti saya. Para maning teng akhirat siksanya Allah, yang nyiksa siapa? Anaknya sendiri. Apa sebab? Boten dicekeli syariat Kanjeng Nabi. Loh, ketika diikuti syariat, dilamar secara terhormat, sudah saling seneng kan nggih? Anaknya didatangkan orang tuanya, saya melamar Pak dengan terhormat, kita rajut tali persaudaraan, terus pun dikadung besanan, nggih kula tasih istikharah 1 hari 2 hari telepon nggih diterami alhamdulillah dengan terhormat. Kan nggih lamaran selesai, dipanggil orang tuanya, dipanggil KUA, sah menurut agama, sah menurut pemerintah, itu merupakan syariat Nabi Muhammad dan itu ada sebab adanya Nabi Muhammad. Makanya mari nerima kula sallallahu ala Muhammad. Bulan apa? Ngawinaan ulan suro sallallahu ala, ngawinaan ulan mulut sallallahu ala Muhammad. Ulan Sya'ban ruah mepuasa ngawinaan sallallahu ala Muhammad, karena keselamatan adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awin nikah nggih 1 bulan 2 bulan kok tidak datang bulan, oh hamil. Tes positif alhamdulillah. Kan nggih. 7 bulan selamatan apa namanya? Tingkeban. Apa yang dibaca? Sallallahu alaihi Muhammad. Selain baca surat-surat yang di sana ada orang-orang yang saleh, surat Luqman, surat Maryam dan surat itu. Di antaranya ya Nabi
salam alaika. Lahir lanang sembelih kambing 2, lahir perempuan sembelih kambing 1, dimasak golek walimatul akikoh, kekahan sambil selamatan petang puluh dino arane selam. Apa yang dibaca? Selapan Pak Ustaz, Pak Habib gipun. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Mantoniku mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika. Bayinya dikeluarkan kan nggih, dipegang dadanya di salat Allahumma shalli, ditepuk pundaknya bapaknya, muga-muga dadi anak yang soleh. Amin amin. Apa sebab? Kalau tidak ada Nabi Muhammad dibuang, dipateni. Sejarah mencatat zaman jahiliyah bagaimana sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bagaimana sebelum Nabi Muhammad diutus. Ketika lahir anak perempuan, oh itu aib, memalukan tuh anak wadon, pendem. Tapi setelah lahir Kanjeng Nabi, lanang wadon sama-sama tanggung jawab, lanang wadon sama-sama amanat, lanang wadon sama-sama membawa manfaat, diselamati dulu. Siapa yang mengajarkan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sebaliknya Pak nggih, hari gini walaupun Nabi sudah diutus tapi syariatnya mboten dicekeli, dipateni temenan kaya mau niku dulur. Apa Nabi belum lahir? Lahir. Apa tidak muludan saben tahun? Kadung zaman jahiliyah hang dipateni lari wadon tok, jahiliyah saiki lanang wadon. Kalau sudah tidak dikehendaki oleh orang tuanya, ditemukan bayi ditempati kerdus di bawah colong jembatan, ditemukan bayi di selokan di Surabaya Pak, agak lama beberapa tahun yang lalu masuk dalam berita internet, ditemukan kresek kecil yang dibuang di tempat sampah. Ternyata setelah dibuka bukan kulitnya semongko, bukan kulitnya duren, tapi bayi yang digugurkan. Apa sebab? Tidak ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu para hadirin para rawuh, kersane kula pidato niki dulur, kersane kula anti semerep regane Nabi Muhammad, karena orang akan menghargai ketika dia tahu harganya dan orang akan meremehkan ketika tidak tahu harganya. Lah kalau sampean tanya kenapa Beb itu tidak mau sama muludan ya Beb, itu tidak mau sama sholawat ya Beb, dijual cai sholawat wayang ngadeg ngadeg, tidak tahu sama harganya Nabi Muhammad. Tiang niku saged ngregoni Pak, kadung semerep regone kan nggih. Tapi kadung boten semerep regone magya barang larang dibuang. Contoh gampang juga nih sampean, umur 2,5 tahun 3 tahun buru bisa melaku, tasik boten paham napa-napa, sampean sekasih wenono emas sak gegem, ambi roti sak gegeman yang dipilih. Anak sampean yang baru bisa jalan dikasih emas sak gegem, roti sak gegeman yang dipilih. Roti. Apa sebab? Pak, karena dia tidak tahu regone emas. Weruhe kadung amanis iku enak kan gitu. Ditiliki emas atos, dicokot atos, dibuang emasnya. Roti embuk dipangan dulur. Padahal kadung jowot emasnya ditukokan, roti nawi ngelangi ngetanane gitu lho, dadi lautan mandi roti. Tapi kenapa kok ngambil rotinya ada emasnya? Karena ndak tahu sama regone emas. Maklum lari cilik. Kadung mak yang ditawani. Woi, Bu. Mak yang ditawani roti sak gegem, masak gegem pundi? Ya waras dulur kadung dia. Kadung jolok rotine ya edan. Apa sebab? Karena sudah dewasa, mengerti dengan harganya roti dan emas, ndihang larang. Wis tuwek kelenti yang paham. Lah ketika orang itu menghormat Nabi, mulut dan semangat nyumbang, kan tanya sama panitia, napa yang kurang? Nyumbang, go berkatan lan sak piturute, ya Nabi ngadeg khusyuk, semerep regane Kanjeng Nabi. Semerep regane Kanjeng Nabi, semerep sama barang-barang yang larang. Tapi kadung diajak muludan yang gelem duka, nyumbang yosing, gondok yosing, kongkon ya Nabi lunggu kunjur ndi kok. Aja diwel, jangan dimarahi sekaken lare cilik. Mudah-mudahan cepet tuwek dulur. Wedi sampai mati tetep kaya lare eman uripe. Nabi selalu nggih Bu, Nabi selalu Nabi itu memikirkan umat.
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kersane semerep kula nanti sedaya dos pundi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah, napa ning Kanjeng Nabi Siti Aisyah itu? Juga ta garwa? Garwane Kanjeng Nabi, istri Nabi Muhammad Sayyidatuna Aisyah. Suatu waktu mangke Siti Aisyah niki matur teng Kanjeng Nabi. Apa yang dihaturkan? Ya Rasulullah, terus Siti Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullah li, Kanjeng Nabi doakan saya. Kita pelajari. Siapa yang ngomong? Siti Aisyah. Siti Aisyah itu apanya Nabi sih? Istri Nabi, kurang dekat bagaimana? Tapi kenapa Siti Aisyah kok minta doa kepada Nabi? Karena Siti Aisyah tahu dirinya istri Aisyah, tapi suaminya adalah manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah selalu haus dengan doa-doa Nabi, padahal beliau orang yang terdekat kepada Nabi. Siti Aisyah itu bukan hanya satu desa dengan Kanjeng Nabi, kan satu rumah. Bukan hanya satu rumah, satu kamar, bukan hanya satu kamar, satu tempat tidur, bukan hanya satu tempat tidur, satu selimut. Kulit Aisyah menyentuh kulit mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringat Aisyah bertemu dengan keringat harum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang parek lendi dulur. Tapi Siti Aisyah tiang ingkang semerep regane Kanjeng Nabi, magius parek kaya getiku, masih mengatakan doakan saya Nabi, doakan saya. Kene iki Kang nawi ta sak omah, sak desa, sak negara ngipi mboten dulur. Kita ini ya sudah jauh seperti ini kongkon salawatan hinggelem, ya Nabi hinggelem ngadeg. Ana muludan inceng-inceng teko cendelone geti dulur. Nawi ta metu sing koyok-koyok yang boten-boten teng Kanjeng Nabi. Siti Aisyah walaupun dekat dengan Nabi seperti orang yang sangat butuh kepada beliau. Doakan saya wahai Nabi. Niku namine toto krama. Ya seperti anak lah kepada bapak. Mana bapak dan ibu yang tidak mendoakan anak? Nawi tabak kadung bapak maedan nawi dulur kadung waras pasti akan mendoakan anak. Tapi bagaimana anak walaupun sudah pasti didoakan oleh orang tua, anak toto kromone mak tungakan kula nggih mak, Pak tungakan kula niku namine toto kromo. Lek njaluk doa nang bapak ya mesti ditungakan, kadung bapak yang tungakan anak ki bapak paran nawi. Niku namine kurang aja. Kamu ndak minta doa sama ibunya, ya pasti mendoakan, Bib, namanya ibu. Masa ibu ndak doakan saya? Memang betul, tapi ketika meminta itu toto kromo. Menunjukkan bahwa anak benar-benar butuh kepada doa orang. Siti Aisyah mengatakan doakan saya wahai Nabi. Mendengar permintaan Siti Aisyah, Kanjeng Nabi niku tidak pernah mengecewakan orang, Pak. Bukan hanya kawan, lawan sekalipun tidak pernah kecewa di hadapan Nabi. Semua sahabat yang hidup pada zamannya rumongso menjadi orang yang terdekat kepada Nabi. Kalau tanya sama sahabat, sahabat, siapa yang paling dekat dengan Nabi? Semua ngacung saya. Apa sebab? Karena masing-masing sahabat mendapat porsi perhatian tersendiri dari Rasulullah SAW. Ketika selama ditanya, waras, Kanjeng Nabi disopo, satunya ditepuk pundaknya, kelendi anaknya sehat, satunya ditanya kelendi. Jadi semua mendapat perhatian, tidak pernah mengecewakan orang, lawan sekalipun. Sehingga ketika Siti Aisyah mengatakan doakan saya Nabi, Nabi merupakan orang yang tidak pernah mengecewakan orang. Saat itu pula Nabi mengangkat tangannya. Napa terus Kanjeng Nabi? Allahumma ighfir li Aisyata. Doa nih Kanjeng Nabi niki dulur. Allahumma ighfir li Aisyata, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah. Ma taqaddama min dzambiha, dosa-dosa yang telah lalu. Wa ma ta'akhkhara, dan jagalah Aisyah dari dosa-dosa yang akan datang. Terus Kanjeng Nabi. Ma asarrat, dosa yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Wa ma a'lanat, dan dosa-dosa yang dilaksanakan secara terang-terangan. Sedaya dosane Aisyah panjenengan sepura ya Allah. Sinten nang doa Pak? Nabi Muhammad. Sehingga dosanya Siti Aisyah bagaikan daun-daun kering di musim kemarau, terus diorak uwite dulur grontol.
Logrok dosane Siti Aisyah. Doanya Nabi, doanya kiai saja mustajab, napa malih doane Nabi didongaaken Siti Aisyah kali Kanjeng Nabi, ampunilah dosa. Logrok dosane Siti Aisyah. Saking girange, men ulangan. Saking girange, mangke. Saking girange Siti Aisyah itu yang amin, sejarah mencatat sirah niki ndas sirah Siti Aisyah niku sampai megaduk dengkul dulur. Hang amin niku saking girange. Ampuni Aisyah, ya amin. Sampai tiga dulur saking girange. Ya mboten girang terus pun didoane Kanjeng Nabi kan. Saking girange sampai ndas megaduk dengkul. Amin, amin. Melihat respon Aisyah seperti itu, Nabi takon. Tanglet Kanjeng Nabi, ya Aisyah tuh sira amin sampai kaya gede kowe iku ayasurruki du'ai. Sira girang Aisyah iso ndongaaken kaya gediku, girang sira amine kok sampai gediku. Apa kata Nabi, ya kata istri Aisyah, ya Rasulullah, wahai suamiku, wahai Nabi, mali la yasurruni du'auka, terus pundi boten girang kula angsal doane panjenengan Nabi. Ya Allah, girang kula Kanjeng Nabi, girang sira Aisyah, alhamdulillah girang kan. Terus Siti Aisyah, tapi Anda harus tahu mangke panjenengan kudu semerep siapa Nabi sampean Muhammad sallallahu, bukan orang biasa, Pak. Sinten yang diselamatin niki Muhammad niki sinten, bukan orang seperti kita. Kanjeng Nabi bukan hanya cinta kepada Aisyah, tapi Nabi cinta kepada seluruh umat. Kanjeng Nabi bukan hanya sayang Aisyah karena istrinya, tapi Nabi sayang seluruh umat. Kanjeng Nabi bukan hanya nabinya Aisyah, tapi nabinya seluruh Napa terus Kanjeng Nabi? Aisyah, girang sira iso ndongaaken ketika Aisyah, nggih Kanjeng Nabi kula girang. Apa kata beliau? Wallahi. Terus Kanjeng Nabi, wallahi, sumpah isun Aisyah, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Doa iku mau hang sira girang amine sampai ketiku iku duduk doa ni sunang sira tok Aisyah, tapi itu adalah doaku untuk seluruh umatku. Setiap aku selesai sholat doa seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalian di 14 abad yang silam, saya sampean bapak emak kakek kula sampean dereng lahir, nama-nama kita sudah ada pada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kersane semerep kula nanti kados pundi saya sayangi Kanjeng Nabi teng umat. Urwa sira Aisyah, doa iku mau duduk doa ni sunang sira tok. Kabeh umat isun ndongaaken kaya getiku setiap selesai salat. Sebelum kita lahir, Pak, 1400 tahun yang lalu, kita sudah ada nama, kita sudah tercatat dalam doa-doa Rasulullah. Nama kita sudah tercatat dalam panjatan doa permohonan Kanjeng Nabi. Nama kita selalu ikut dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki kari umate kelendi, jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Nabi ini sampai sabun sembahyang dongakan umate mboten sembahyang tuh. Muludan atos salawat hingga Jumatan mboten Jumatan, puasan rokokan nang pinggir loro. Pertanyaannya, apakah orang yang seperti itu masih bisa dianggap sebagai umat? Jawabannya kelak di akhirat. Ini umat sekali gitu, ya mbah, tunggu saja di akhirat nanti. Apakah dia akan mendapat syafaat Rasulullah ataupun tidak? Andai kata tidak, pantas dengan kelakuannya di dunia. Paham nggih? Muga-muga manfaat dan muga-muga barokah, agar supaya kita tidak hanya muludan ngalor, muludan ngidul, ancak ngalor, ancak ngidul, ndok diarak keliling terus. Apa tidak boleh? Bagus. Monggo kadung saniki ngarake sampai nanti Baitur Rahman tahun maning sampai Karanginti dulur. Kadung saiki nawi ndok emang 10 wit tahun ngarep 50 wit boleh. Kalau sekarang ndoknya petik, tahun lagi ndoknya banyak makin gede. Kan nggih boleh, agar supaya mata-mata manusia melihat bahwa di Pengantigan dan sekitarnya masih banyak pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Tapi ojo mandek gediku tok. Setelah Maulid cekelono syariat Nabi Muhammad, laksanakan perintahnya, laksanakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, laksanakan sunnahnya sampai kita mendapat titel ma'i fil jannah, sira dari Kanjeng Nabi bareng isun kok nang swarga.
anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hang nuntun kula dikojo sampai swargane Allah. Amin Allahumma. Bukan hanya kita, anak putu kabeh dulur, mugi-mugi saged kepanggih mengki teng swargane Allah bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Barokah pengajian, mugi-mugi diparingi dawa umur, sehat walafiat, murah rezeki, kuat ibadah, lan gadah keturunan salihin salihat. Sebagaimana kita bisa bermaulid pada malam hari ini, bulan Maulud tahun ini nggih, saged nyumbang ngetokan PC semagya boten kathah, mugi-mugi dijembaraan rezekine kalian Allah, saged muludan tahun ngarep lan tahun sak piturute dalam keadaan sehat walafiat. Dan hang paling penting nyuwun dumateng Gusti Allah, kadung wis gadeg watese umur, mugi-mugi umur dikopong kasih kelawan husnul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi haqqi man unzilat ilaihi suratul Fatihah. Rabbana taqabbal du'a taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mugi-mugi manfaat lan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Demikian tadi ceramah hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara demi acara telah kita lalui. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.